Ya, nungguin lu ya. Ulangi. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyudi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang metode qiraati untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran, yang mana akan mencakup pertama, metode praktis belajar membaca Al-Quran, yang kedua, gharib, dan yang ketiga, ilmu tajwid. Untuk menyingkat waktu, mari kita lanjut saja ke videonya. Let's go. Yang pertama, saya ditugaskan pada jilid ke-1 halaman 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khizanatun, humazatin, wazakatan, qamariyun, dirasatun, wahafidhon, wamalakun, qasarihi, fa'ulatin, jama'atun, wakariman, faqawiya, bararatun, li'amadin, fakharaja, ghafaruka, limaradin, bi'asyafin. Selanjutnya kita beralih ke jilid kedua, halaman 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Limithli hadza falya'malil 'amiluna wa yaquluna mata hadzal wa'du wa ma ursilu 'alaihim hafizina. Qala fama balul qurunil ula إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فليس له اليوم هاهنا حميم أم له البنات ولكم البنون. Dan selanjutnya saya ditugaskan untuk lanjut ke jilid ketiga halaman 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijilin. Innallaha alimun bidzatis suduri. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabirun. Wa banayna fawqakum sab'an shidadan linursila alaihim hijaratan min tinin. ثم إنكم بعد ذلك لميتون وما تدري نفس بأي أرض تموت. Beralih ke jilid selanjutnya, yakni jilid 4 halaman 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun.
Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Hamim. Ain sin qaf. Nun qaf. Kaf ha ya ain sad. Pada pembahasan selanjutnya kita beralih ke gharib, yang mana saya ditugaskan mendapat lafaz qawariro. Lafaz qawariro itu terdapat dalam Quran surah Al-Insan ayat 15 sampai 16. Ada 3 cara membaca dalam lafaz qawariro. Yang pertama, diwakafkan pada lafaz qawariro yang pertama. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi pada lafaz wa akwabin kanat qawarira itu berhenti. Panjangnya itu 2 harokat. Karena situ ada waqaf. Dan setelah lafaz ra-nya itu ada alif. Saya ulangin sekali lagi. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Tadi cara baca yang pertama. Kita lanjut ke cara membaca yang kedua. Yang kedua itu diwasolkan atau disambung. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi pada
kuariro yang pertama itu langsung disambung ke kuariro yang selanjutnya. Tadi untuk pembahasan cara membaca yang kedua. Dan yang ketiga adalah diwakufkan pada kuariro yang kedua. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi pada lafaz yang kuariro, pada wa akwabin kanat kuariro itu, kuariro yang kedua itu diwakufkan atau disukun. Pada 3 pembahasan tadi yang cara membaca tentang kuariro itu semuanya bisa digunakan, semua bisa diterapkan. Tinggal kitanya saja ingin yang ke-1 kah, yang kedua atau yang ketiga. Tadi pembahasan sekilas tentang lafaz kuariro. Selanjutnya kita beralih ke imalah. Bacaan imalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi pada inti pembahasan kali ini pada lafaz majriha. Majriha termasuk bacaan imalah. Majriha, bacaan imalah. Imalah adalah memiringkan bunyi fathah kepada kasrah. Terdapat di surah 11 Hud ayat 41 juz 12. Jadi pada imalah ini memiringkan bunyi fathah kepada kasrah. Tadinya awalnya kan majroha, itu yang aslinya majroha dimiringkan huruf fathahnya kepada kasrah menjadi majriha. Ya, mungkin tadi hanya selintas mengenai tentang imalah, tentang bismillahi majriha wa mursaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang ishmam. Ishmam itu terdapat pada surah 12 Yusuf ayat 11 juz 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi pada inti pembahasan kali ini ada pada lafaz la ta'manna, yang dimana la ta'manna ini termasuk bacaan ishmam. Bacaan ishmam. Ishmam adalah isyarah mencuci di tengah dengung. Terdapat di surah 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Bacaannya la ta'manna. Jadi ishmam itu isyarah mencuci di tengah dengung. Jadi ketika dalam lafaz la ta'manna, dalam penekanan dengung tersebut, kita mencucukan bibir kita, monyong kalau bahasa kita. La ta'manna pada saat dengung.
pada lafaz la ta'manna. Kan itu bacanya la ta'manna aslinya. Cuman itu karena bacaan ismam, jadi ketika dengung kita mencucukan, kita monyongkan bibir kita. La ta'manna. Gak usah lama-lama mencucunya. Ya, tadi sekilas tentang bacaan ismam, tentang gharib, mulai dari lafaz qawarira, yang kedua imalah, dan yang ketiga ismam. Selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu ilmu tajwid. Saya mendapatkan tugas pada pelajaran kedua. Pelajaran kedua, perbedaan nun sukun dan tanwin. Perbedaan nun sukun dan tanwin itu sama dalam suara, namun lain dalam tulisan. Dalam pengucapannya itu sama, namun dalam tulisannya itu, dalam lafaznya itu berbeda. Kalau man, ada man yang terdiri dari mim dan nun, dan ada yang man menggunakan fathah tain, fathah tanwin. Hanya saja itu dalam pengucapan itu sama, hanya saja berbeda dalam tulisan. Dan selanjutnya pada ilmu tajwid, saya juga mendapatkan tugas lain pada pelajaran ke-8, yakni qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5. Ada 5, tidak lebih dan tidak kurang. Huruf itu ada qaf, ta, ba, jim, dal, atau qatbu jadin. Tapi untuk lebih mudah mengingatnya itu ada ba, jim, dal, toko, atau biasa disebut baju di toko. Qalqalah itu dibagi menjadi 2. Ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra itu huruf qalqalah yang matinya itu asli. Contohnya yaqra'u, yadharu, yabkhalu, yaj'alu, yadkhulu. Jadi hurufnya itunya matinya tuh emang karena sukun, tidak diwakafkan atau yang lain. Dan yang kedua ada qalqalah kubra. Huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contohnya ahadun menjadi ahad, khalaqa menjadi khalaq. Jadi kalau qalqalah sughra itu matinya itu emang hurufnya itu mati karena sukun, tidak waqaf atau yang lain. Sedangkan kalau qalqalah kubra itu matinya karena diwakafkan. Seperti tadi contohnya ahadun. Jika diwakafkan menjadi ahad. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan atau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini saya masih dalam lingkup belajar. Lebih baik salah sekarang daripada menyesal kemudian, dan lebih baik menyatakan sekarang daripada menyesal diundang hadir ke pernikahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.